Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailoso GKJ Medari Sleman. Masih di program Ngopi Sik, ngobrol ke pikiran sidik-sidik. Salam seripit. Teman-teman, saat ini kita mau membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan lahir baru. Sekalipun ini terminologi istilah yang sudah sangat populer dalam kekristenan, tapi tidak jarang orang masih bingung terhadap istilah itu. Bahkan kemudian terjadi perdebatan tentang istilah itu. Sebenarnya lahir baru itu seperti apa toh? Nah, bacaan leksionari kita pada hari ini memberikan gambaran kepada kita tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan lahir baru. Yohanes pasal 3 ayat 8. Bunyinya begini. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Teman-teman, bacaan tadi, Yohanes 3 ayat 8, memberikan pengertian kepada kita. Sebenarnya apa toh lahir baru itu? Jadi Tuhan Yesus menggambarkan lahir baru itu seperti angin yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan gitu. Bisa didengar bunyinya tapi dari mana ia datang dan kemana ia pergi kita tidak tahu. Jadi yang bisa kita renungkan adalah yang pertama tentang bagaimana, seperti apa, kapan dan di mana lahir baru itu terjadi. Orang tidak tahu, itu tidak bisa dilihat. Peristiwa peralihan dari hidup lama ke hidup baru, kemudian terjadi lahir baru itu orang nggak bisa mengerti dan nggak bisa melihat. Dan nggak bisa dipastikan lewat tanda-tanda atau cara-cara mekanisme seperti apa. Apakah orang yang kemudian pada saat dia menerima sakramen baptis lalu ia lahir baru? Belum tentu. Karena bisa jadi dia menjadikan sakramen baptis hanya sebagai formalitas atau sekedar sebagai tata cara untuk masuk dalam komunitas agama atau Kristen atau gereja tertentu. Jadi sama sekali mungkin dia tidak lahir baru karena hidupnya sama saja. Atau orang yang ikut ibadah atau sebuah acara-acara rohani yang kemudian menyentuh hatinya, dia menangis, dia merasa tersentuh oleh kasih Tuhan. Apakah dia lahir baru? Belum tentu. Dia nangis-nangis di ibadah itu, nanti ketika dia balik dalam kehidupan, hidupnya sama saja, belum tentu dia lahir baru. Atau setiap orang yang kemudian setelah dia percaya kepada Yesus, dia dibaptis atau dia ikut ibadah-ibadah atau acara-acara rohani yang spektakuler lalu hidupnya berubah, apakah dia lahir baru? Belum tentu juga. Kalau kemudian dia berbuat baik hanya untuk mencari popularitas atau berbuat baik hanya demi motivasi-motivasi tertentu yang tidak tulus, tidak muncul dari buah pengenalannya kepada Kristus, dengan Kristus, ya sama aja kan, tidak hidup baru. Nah, jadi apa, seperti apa, bagaimana, kapan, dengan cara seperti apa lahir baru terjadi, tidak ada orang yang tahu dan prosesnya itu tidak bisa dilihat seperti angin. Tetapi dampaknya, imbasnya dari lahir baru itu bisa dirasakan, bunyinya dan dampak dari angin itu yang sejuk, yang segar, kalau spoi-spoi ya, itu bisa dirasakan. Jadi dampak dari lahir baru itu bahwa kehidupannya menjadi semakin baik dan seperti yang dikehendaki Tuhan, tapi dengan catatan secara tulus, bukan dengan motivasi-motivasi yang tidak baik dan tidak benar. Nah, itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi apa, seperti apa, bagaimana, dengan cara seperti apa lahir baru itu tidak ada orang yang tahu, dan itu prosesnya tidak bisa dilihat. Karena itu perubahan hati, perubahan mental, dan perubahan komitmen serta perubahan karakternya karena dia berjumpa dengan Kristus. Dan yang bisa dilihat, dirasakan adalah dampaknya, imbasnya, bahwa hidupnya sungguh semakin baik, semakin seperti yang diteladankan oleh Kristus, tapi dengan catatan tulus, bukan untuk mencari-cari pujian atau dengan motivasi-motivasi yang tidak baik dan tidak benar, melainkan itu sungguh lahir dari pengenalannya akan Kristus, hatinya diubahkan dalam perjumpaannya dengan Kristus. Itulah arti lahir baru. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian untuk program Ngopi Sik kali ini, ngobrol ke pikiran sidik-sidik. Sampai ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailoso GKJ Medari Sleman. Matur nuwun. Salam serpit.